Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, di minggu Advent kedua, saya akan membawakan renungan dengan judul Menanti Tuhan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dahulu kala ada sebuah kerajaan yang diperintahkan oleh seorang raja yang terkenal bijaksana. Seluruh rakyat sangat memujanya. Suatu hari, kerajaan mengeluarkan pengumuman bahwa dalam waktu dekat sang raja akan melakukan perjalanan keluar dari istana. Ia akan mengunjungi rakyatnya di seluruh negeri tanpa terkecuali. Bahkan, raja akan menyempatkan diri untuk masuk ke dalam rumah yang akan dipilihnya. Mendengar pengumuman itu, gemparlah seluruh negeri. Rakyat menyambut dengan sukacita. Mereka pun mulai mempersiapkan rumahnya masing-masing. Ada yang mengecat, ada yang memperbaiki atap, ada yang mengubah dekorasi rumah dan lain-lain. Semuanya ditujukan untuk menyambut kedatangan sang raja. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Rakyat menanti dengan harap-harap cemas, namun sang raja tidak juga kelihatan datang berkunjung. Setelah 3 bulan mereka menunggu tanpa ada kepastian. Seluruh rakyat mulai bertanya-tanya. Ada yang mulai putus asa, bosan, kesal, segan. Semua usaha mereka terasa sia-sia. Gerutuan terdengar di mana-mana. Rumor tak sedap tentang sang raja beredar luas. Buntutnya malah terjadi perpecahan. Ada yang pro, menganggap raja tidak sempat datang mungkin karena kesibukannya. Ada yang kontra, menganggap raja tidak punya perasaan, tega-teganya membuat rakyat menunggu tanpa kabar. Tapi suatu hari, kerajaan mengeluarkan pengumuman. Isinya sang raja telah selesai melakukan kunjungan ke seluruh negeri, mengetuk pintu rumah warganya, menyapa setiap orang yang ditemuinya. Namun bukan dalam jubah kerajaan yang mewah dan megah, melainkan dalam rupa seorang pengemis. Dan sang raja merasa sangat kecewa karena ternyata tidak ada satupun rakyat yang menyambutnya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, setiap orang pasti pernah menunggu, baik menunggu siapa maupun menunggu apa. Orang yang ingin mendapatkan gelar sarjana harus menunggu dengan menjalani tahun-tahun pendidikan. Orang yang ingin menikah harus menunggu sambil menjalani masa pacaran. Orang yang ingin menjadi dewasa harus menunggu sambil melewati proses anak-anak, remaja, lalu pemuda, baru kemudian dewasa. Menunggu adalah bagian dari hidup kita. Mulai dari hal kecil dan sepele sampai hal besar yang menyangkut hidup mati. Namun kebanyakan orang menunggu itu sulit dan sangat tidak menyenangkan. Maka tidaklah heran banyak orang ketika ditanya pekerjaan apa yang paling membosankan, jawabannya adalah menunggu. Mengapa menunggu menjadi pekerjaan yang sulit? Pertama, karena manusia cenderung memiliki sifat tidak sabar. Maunya serba cepat, serba instan. Fenomena ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Mau makan tinggal menyeduh mie instan, nasi instan, bahkan bubur instan. Mau ambil uang tinggal ke ATM 24 jam. Bahkan mau ngopi, ada permen kopi. Kita cenderung tidak sabar untuk menunggu. Karena ketidaksabaran itu tidak jarang segala cara dihalalkan, termasuk mengambil jalan pintas. Kita sering mendengar atau membaca berita orang yang karena tidak sabar menjalani studi bertahun-tahun, lalu memutuskan membeli ijazah palsu. Orang tidak sabar ingin punya mobil sendiri, terus merampok. Orang yang ingin cepat naik jabatan, lalu menjilat dan menyuap. Padahal, banyak masalah yang terjadi karena ketidakmampuan dan ketidakmauan orang untuk bersabar. Kemacetan lalu lintas misalnya, sering dipicu dan diperparah oleh sikap pengendara yang tidak sabar antri. Atau seperti cerita ilustrasi tadi, ketidaksabaran rakyat menunggu sang raja malah menimbulkan gejolak emosi negatif, kemarahan,
gosip, bahkan perpecahan. Memang betul, kesabaran tidak selalu menyelesaikan masalah, tapi yang pasti, ketidaksabaran akan menambah masalah. Yang kedua, karena orang sering melihat tindakan menunggu sebagai kegiatan negatif dan tanpa arti, dan menunggu dianggap melulu pekerjaan sia-sia, percuma, hanya buang waktu, seolah semua energi hilang begitu saja jika harus menunggu, apalagi tanpa kepastian. Sebetulnya, apakah tindakan menunggu itu menjadi sia-sia atau tidak, sangat tergantung bagaimana cara dan sikap kita ketika kita menunggu. Jika yang kita lakukan sambil menunggu itu hanya melamun, tidak mengerjakan apa-apa, ya itu pasti sia-sia. Atau kalau dalam proses menunggu itu, hasrat dan energi kita serta pikiran kita hanya terarah pada keinginan dan harapan agar apa yang dinanti segera tiba, ya pasti waktunya akan terasa lambat. Sesungguhnya, menunggu tidak identik dengan diam. Dan tidak mesti hanya berfokus pada harapan untuk segera menjadi kenyataan. Sebaliknya, kita bisa mengisi waktu menunggu dengan kegiatan-kegiatan positif dan kreatif. Misalnya membaca buku, mendengar lagu rohani, mengirim pesan-pesan ke grup WhatsApp yang berisi kata-kata mutiara, kata-kata motivasi yang menghibur dan menguatkan. Dengan begitu, menunggu bisa menjadi kegiatan yang produktif, bukan saja menjadi kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga bisa memotivasi diri, mendatangkan hikmat, dan membuat hidup menjadi lebih hidup, sekaligus berguna juga bagi orang lain. Pertanyaan saat ini, apa hubungannya semua yang dikatakan tadi dengan masa Advent? Begini saudara, masa Advent mengingatkan kita bahwa masa sekarang ini bukanlah sebuah akhir, tetapi masa selang antara. Kita sedang menunggu atau menanti kedatangan Tuhan. Apakah masa menanti ini menjadi suatu produktif atau kontraproduktif, sangat tergantung bagaimana kita menjalani masa-masa ini. Dalam Yesaya 40 ayat 29-31 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan di sini jangan diartikan sebagai sikap pasif atau tidak berbuat apa-apa. Kata menantikan Tuhan dalam Alkitab selalu berkenaan dengan sikap aktif dan mengandalkan Tuhan. Hal-hal yang sekarang ini kita lihat dan alami mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Jangan berkecil hati, tetaplah mengandalkan Tuhan. Sebab dalam pengharapan akan Tuhan, hidup kita senantiasa diperteguh. Mempertaruhkan harapan kita ke dalam genggaman kasih-Nya. Percayakan hidup kita sebulat-bulatnya ke dalam kehendak-Nya. Dengan begitu, sebagaimana janjinya, kita akan menjadi laksana burung Raja Wali yang naik terbang tanpa menjadi lesu, apalagi lelah, pun di tengah derasnya terpaan badai. Namun sebaliknya, apabila sekarang ini kita sedang berada di puncak keemasan, atau dunia seolah berada dalam genggaman kita, hati-hatilah, jangan lupa diri, sebab semua ini hanya masa selang antara. Kita tengah menanti, maka mawas diri dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan itu sangat penting. Supaya ketika masa menunggu kita habis, kita pun akan kedapatan seperti 5 gadis bijaksana dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang siap dengan pelita menyala ketika menyambutnya. Masa Advent adalah masa menanti, masa di mana pengharapan bergabung dengan hasrat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja. Apapun keadaan yang tengah kita hadapi, suka atau duka, tawa ataupun tangis, sukses ataupun gagal,
Tidak itu saja, masa Advent juga mengajari kita untuk bertindak antisipatif, menjalani hari-hari dengan tetap waspada dalam ketundukan dan keseluruhan kasih dan kuasa Tuhan. Namun hati-hati juga, jangan karena begitu fokus pada kedatangan Sang Raja, kita justru melupakan masa sekarang ini, baik pekerjaan yang harus dilakukan sebaik-baiknya maupun orang-orang yang perlu kita perhatikan dan kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.